Tolong tolong di-shoot ke saya dulu, jangan PowerPoint-nya. Hari-hari ini kita semua merasa kehilangan dengan berpulangnya salah satu panatua dari pelayanan Voice of Life Ministry. Sungguh digenapi hari ini ayat firman Tuhan bahwa kenangan orang benar mendatangkan berkat. Amin. The memory of righteous is a bless. Dan biarlah kita melihat hal itu. Dan biarlah kita menggambar bersama Tuhan. Tolong tayangannya bisa ditayangkan. Oke. Dan biarlah kehidupan kita menjadi sebuah lukisan, bukan menjadi sebuah coret-coret, tapi bukan tentang kita, tentang Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita. Dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah jejak tapak langkah iman, hidup iman yang sudah dialami dan dilalui oleh Pastor Widi boleh menjadi salah satu kenangan yang mendorong untuk tiap kali bahwa sebuah panggilan itu dihidupi. Sungguh-sungguh kita bukan memegang, tetapi kita tenggelam. Kita larut di dalam panggilan itu. Jadi bukan kita yang mengatur panggilan itu. Kita larut dan kita lumat di dalam panggilan Tuhan. Dan di situ Tuhan akan membawa kita kepada kekekalan. Kepulangan beliau juga mengingatkan setiap hari. Sebenarnya kita sedang menghabiskan sebuah jatah waktu yang Tuhan berikan pada masing-masing kita. Tanggal 18 April Minggu saya masih ketemu dan berbincang-bincang. Tapi hari Senin beliau sudah pulang ke rumah Bapa. Tidak ada satupun kita tahu when, termasuk kita semua. Biarlah kita menjadi orang yang bangun, bukan tidur. Baik, malam ini saya mengajak kita membuka hati, aktifkan rohmu, sebuah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan doa ini saya menemukan adalah sebuah gambar, sebuah perjalanan kehidupan. Sesuai dengan Voice of Life, issue the message of Voice of Life is about kingdom and life. Dan doa Bapa kami ini adalah menggambarkan tentang bagaimana dimensi kerajaan sorga, di mana bagaimana itu dihadirkan di dalam hidup orang percaya, dan bagaimana itu meliwati kehidupan dalam nuansa kerajaan sorga. Saya mengajak kita melakukan sesuatu yang mungkin agak berbeda. Saya ajak Anda bermeditasi. Berdiam diri, mendengarkan lagu ini, dan Anda merenungkan firman. Bukan meditasi seperti orang tapa, tapi merenungkan Tuhan dan panggil namanya. Doa Bapa kami, silakan ditayangkan. Semuanya pejamkan mata. Oh Tuhan Yesus. Panggil dia Bapa.
Jikalau Anda menangkap dengan iman, saya percaya Anda akan menangkap sebuah perspektif kehidupan yang tidak sama dengan sebuah realita secara pragmatis yang kita alami hari demi hari. Ada sebuah dimensi yang tidak kelihatan, tetapi yang di dalam doa itu diundang, dipercayai, dan itu hadir dan memberikan satu direction, memberikan satu pengaruh. Tolong ditayangkan satu kotak begitu. Tolong ininya tidak perlu memang. Di zoom-nya kelihatan ya. Oke, good. Baik. Nah, saya rindu untuk kita memahami, saya didorong untuk menuliskan dalam sebuah buku. Yang pertama adalah Bapa kami yang di sorga. Yesus hidup dalam sebuah budaya di mana orang Israel tidak murtad, tapi justru sungguh-sungguh menjalani Taurat. Jadi justru bertekun dalam sebuah nuansa agama. Yang di mana orang Farisi dan orang Saduki menjadi seperti pemimpin mereka. Dan mereka begitu takut. Kalau hari ini mereka yang mengeluarkan fatwa. Orang itu benar atau salah. Dan mereka punya hak. Ahli Taurat itu mengkucilkan orang. Anda bisa bayangkan ini situasi yang mirip-mirip di Indonesia. Nah, orang Yahudi itu dia begitu menghormati, mensakralkan Tuhan. Allahnya orang Israel, Allahnya Israel itulah Allah yang benar. Yang kita sembah, yang kita percaya. Dan dia punya nama. Namanya I am that I am. Yud-He-Wah-He. Tetapi orang Israel tidak berani, bahkan menyebut namanya aja nggak berani. Anda bisa lihat background itu. Sehingga mereka mengganti dengan nama Adonai. Kamu bisa main lagu tadi. Kali ini dia KO dia. Memang lagu itu beda gitu. Oke. Jadi orang Israel mengganti dengan Adonai. Nah, tiba-tiba muncul seorang rabi, Anda bisa bayangkan. Muda, dan saya percaya ganteng gitu ya. Mengajarkan dan memanggil Yud-He-Wah-He itu, Adonai itu, Bapa. Kalau saya bahasakan, emak lu lah gitu ya. Emangnya lu siapa? Tapi itu sebetulnya sebuah paradigma, sebuah perubahan paradigma, sebuah new technology, sebuah new era yang menyingkapkan bahwa Taurat itu bukan salah, tetapi hanyalah bayangan. Taurat itu adalah penuntun untuk kita masuk sampai kepada wujudnya adalah Kristus. Galatia. Dan Yesaya menubuatkan dalam Yesaya 9. Seorang anak telah lahir buat kita. Satu hari Tuhan dalam satu era demi era. Dia tidak memberikan Taurat yang lebih sempurna. Tetapi a person. Seorang putra telah diberikan. Dan melalui dia kebenaran itu dinyatakan. Nah, hal yang paling membuat mereka marah dan membuat Yesus itu disalib. Karena ahli Taurat, pengadilan Kayafas maupun Pilatus tidak menemukan satu kesalahan apapun. Yesus tidak disalib karena dia menyembuhkan orang sakit. Tidak disalib karena dia mengusir setan. Tetapi dia dibawa, apakah engkau anak Allah? Ini hal yang prinsip. Ini adalah kekejian di mata sebuah paradigma agama. Karena agama menggambarkan manusia adalah budak. Tetapi Kristus membawa sebuah berita kemerdekaan.
Inilah yang kita harus temukan sehingga kekristenan tidak menjadi sesuatu yang membawa justru orang pada perbudakan. Injil harus menjadi satu berita yang membawa orang pada kemerdekaan. Engkau bukan nomor, engkau bukan korban nasib, you are beloved. Engkau satu pribadi yang dicintai. Bapa adalah sebuah hubungan dalam perjanjian. Dan kita diadopsi menjadi anak. Yohanes mengatakan, lihatlah betapa besar kasih Bapa Allah kepada kita. Apa tandanya? Kita dijadikan anak-anak. Ini sebuah hubungan di dalam kemerdekaan. Bukan hubungan di dalam ancaman. Saya bisa katakan sebagian mimbar memberitakan Injil dalam satu paradigma ancaman. Dan saya makin meyakini that is not gospel. Anda terkejut. Sebab Injil adalah berita yang memerdekakan. Pak Doni pernah bagikan bagaimana ide dalam zaman waktu orang Israel itu keluar dari Mesir. Di mana nuansa kerajaan Mesir itu Fir'aun adalah dewa. Orang Mesir jadi pengikutnya, yang lain budak. Manusia itu budak. Dan Allahnya orang Yahudi berkata, lepaskan umatku. Let my people go. Dan dia katakan pada Firaun, ketahuilah, katakan pada Firaun, Israel itu anakku sulung. Tuhan tidak katakan Israel itu budakku. Engkau yang memperbudak, itu anakku. Aku melepaskan, membuat mereka menjadi orang yang merdeka. Dan anak bukan hanya merdeka, dia adalah seorang ahli waris. That's a very, very principle. Sebuah hubungan. Nah, kehidupan kita lihat dari alam. Bagaimana kita ada ketika sperma dan telur. Ada zat kehidupan. Jadi beda. Sperma itu kalau diteliti mikroskop yaitu protein. Mikroskop tidak bisa mendeteksi kehidupan. Mikroskop mendeteksi protein. Zatnya. Kehidupannya nggak bisa dilihat. Itu energi. Amin. Dan ketika bertemu dengan sel telur, dia memberikan energi kehidupan. Bagaimana listrik plus dan minus? Yesus mengajarkan hal pertama, bagaimana kau menemukan kehidupan, bukan peraturan. Ketika engkau mengalami sebuah relation. Kehidupan dimulai, fondasinya adalah relasi, bukan prestasi. Jadi Anda harus menjaga, Anda harus tahu harta yang paling besar itu apa. It's a relation. Dan itulah yang dilihat Daud. Orang selalu mencibir, orang yang suka tekun beragama itu, yang nangis, yang sembahyang tekun itu orang melarat, orang kalah, orang lemah. Kalau orang kaya, orang susah, ngapain susah-susah tiap hari bertekun. Yang jam 5 pagi bangun, itu orang kepepet-kepepet semua. Itu cibirannya orang. Tapi bagaimana dengan Raja Daud? Dia menyumbang bait Allah, itu 3.000 talenta emas. Dan hari ini emas itu 1 miliar. 1 kilo. Berarti 1 talenta 35 kilo. 35 miliar 1 talenta kali 3.000. 1.000 triliun. 100 triliun. 100 triliun. Ini orang punya 100 triliun.
Ini baru sumbangannya. Anda bayangkan betapa kayanya dia. Tapi Anda lihat doanya. Dia tahu satu hal yang paling esensial. Yang enggak lebih dari semua harta itu. Can you see it? Makanya saya katakan, apa tanda orang sudah lihat kerajaan sorga? Ketika dilihat itu harta. Bukan cuma pertolongan. Kalau Anda lihat itu harta, Anda akan kejar. Kalau Anda bisnis, ada order gede, Anda kejar dong. Betul nggak? Ada perusahaan, ada lowongan karena Anda seorang profesional, gajinya 100 juta per bulan, Anda kejar nggak? Halo? Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Makanya Tuhan berkata, kerajaan surga seperti harta terpendam. Tidak semua orang lihat. Anda nggak bisa lihat jasmani karena itu di bawah tanah. Anda harus melihat dengan pengetahuan, dengan pewahyuan. Dan kalau orang melihat, dia mau rela menjual yang lain untuk memperoleh itu. Dan itu yang dilihat Daud. Apa? Satu hal yang kuminta. Dan itulah yang kuingin. Diam dalam rumah Tuhan. Menikmati banyak. Makanya baca Alkitab tuh gini. Istilahnya teologi. Terus apa istilahnya? Apa sih yang history. Jadi history itu mesti ada. Historinya apa? Zaman Daud kan nggak ada, bait suci kan nggak ada. Jadi yang dimaksud Daud bukan physically. See? Dan dia berkata ketika dia berdosa, satu yang dia minta. Ketika dia kepepet dalam kerajaannya, mau diambil alih, dikudeta oleh Absalom. Satu yang dia minta, jangan ambil rohmu. Jangan putuskan relasi ini. Saya membuat satu quote. What is the most precious treasure in our life? It is His presence. Dan Tuhan mengajarkan kehidupan kita dimulai dari hubungan ini. Makanya Daud bedanya dengan Saul. Dia tidak mencari posisi. Dia kejar relasi. Justru dia tidak kehilangan posisi. Tidak semua orang Kristen itu melihat kerajaan surga. Makanya dia tidak ngejar. Anda nggak bisa mengejar sesuatu yang Anda nggak bisa value itu berharga. See? You have to see it first. Engkau harus lihat. Nah, ini yang juga terjadi pemisahan antara Ishak dan Ismail. It's a relation in covenant. Apa yang nggak dimiliki Ismail adalah perjanjian. Dan perjanjian itu membawa. Nah lihat, makanya yang ditemukan Daud itu bukan sekedar Taurat. Saudara, Daud itu apa ya? Dia itu orang hidup di Taurat. Daud itu melakukan hal-hal yang di luar pakem. Nari-nari, bawa apa? Tabut masuk ke kemah itu. Dia bukan suku Lewi loh. Dia keluar dari pakem. Kenapa? Karena dia mengalami hubungan perjanjian. Aku telah mengikat perjanjian. That's a covenant. Hanya covenant yang membuat Anda terhisap menjadi anak. Hanya melewati perjanjian Anda menjadi anak. Makanya ada kata adopsi. Dan lihat, aku akan kasih setiaku. Apa tandanya ketika Anda masuk perjanjian? Kasih setiaku akan menyertai. Ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita. Ia akan memanggil-manggil aku. Kalau dalam kefefet tadi. Apa? Coba baca. Engkau adalah Bapakku. Hanya ada satu orang dalam perjanjian lama yang memanggil Tuhan itu. Yudhawah. Bapa.
Nah, dikuduskanlah namamu. Banyak orang memisahkan Tuhan itu hanya satu unsur. Dia kasih karunia, dia apa? Tapi dia kebenaran. Jadi hubungan ini memang dalam kemerdekaan, tetapi punya tatanan. Hubungan ini memang satu kebebasan, tetapi kita menghormati, kita giving respect to his name. Seorang anak menghormati ayahnya. Nah, dari hubungan itulah maka kita akan masuk. Makanya akulah pintu masuk dalam satu realm, dimensi, cara pandang. Itu exist. You can sense it, you can feel it in your mind and your heart. Dwelling by the Holy Spirit, the kingdom of God. Kerajaan surga. Dan Tuhan berkata waktu ini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa, kerajaan surga, kerajaan Allah datang. Makanya 3 dimensi, kasih, kebenaran, kuasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi gospel is not message of religion. Gospel is a message of life. Through the presence of kingdom of God. By relation in covenant. Jadi hubungan dalam perjanjian membuat portal itu terbuka. Jadilah kehendakmu untuk datang harus diikuti sebuah sebuah kebenaran, sebuah tatanan digenapi. Macet lagi. PowerPoint. Nah, lihat. Kerajaan surga membutuhkan tempat landing. Ini menarik. Makanya Anda harus ngerti histori. Teologi dan histori itu harus jadi lihat. Ini di Gunung Muria. Makanya bait suci Salomo itu dibangun di sini. Dan ini surga ini terbuka. Apinya tuh. Di mana ada mesbah, di situ portal itu buka. Mari kita bangun mesbah. You will see the open portal in your life. I still learning. And not just build the altar. You have to maintain. Bukan hanya membangun, Anda harus memelihara. Karena dia hanya hadir ketika Anda menemukan pijaan. Ketika Tuhan menemukan pijaan. Bagaimana kata iman? Tuh, Abraham tuh disebut iman karena ada dia memiliki act of faith. What is the act of faith? Dia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Worship, lihat. Ketika Yesus memberikan dirinya dibaptis, bukan karena dia orang berdosa. Baptisan yang diterima Yesus adalah baptisan ketaatan, rela. Dia rela mati untuk dosa-dosa. Kalau kita dibaptis karena supaya kita nggak mati dalam dosa. Halo? Nah, ketika dia rela dan Yesus keluar dari air, ini bagus. Langit terbuka, bahasa Inggrisnya not langit terbuka. Heaven was opened. Ini hilang. Atas dia. Not for everyone. Atas dia. Why? Karena dia menjadi persembahan. Jadi doa Bapa Kami ini tidak boleh berhenti untuk dihafal. Nah, seringkali gereja karismatik ini sudah terlalu kontemporer. Sehingga nggak pernah diucapkan lagi doa Bapa Kami. Ini sebuah mapping. Ini sebuah gaya hidup. Sebuah life principle. Maka imannya Abraham lihat. Walk and worship. Dia jalan, walk. Tapi sambil jalan dia bangun mesbah terus. Itulah cara kita hidup.
itulah yang disebut live by faith. Bukan cuma mantuk-mantuk gue percaya. Saya khawatir itu menjadi satu, lama-lama jadi deception. Nah, ketika engkau masuk di situ, nah ini yang menarik. Dalam kehidupan, salah satu isu utama adalah Tuhan tahu. Pergumulan kita adalah pergumulan mencari rezeki. Halo, jujur. Dan Tuhan itu tidak mengecilkan. Tuhan tidak bilang, wah kamu itu terlalu mata duitan. No. Tetapi pencarian rezeki kita harus diawali dengan di atasnya itu. Dalam nuansa kerajaan surga. Makanya carilah dahulu kerajaan. Berarti boleh cari yang lain enggak? Boleh. Carilah dahulu. Utamakan dulu. Prioritaskan dulu. Jadikan itu landasan. Saya bikin tulisan tentang uang. Uang ini hamba yang baik tapi tuan yang jahat. Dia kalau jadi hamba itu kayak jin Aladin, suruh berubah apa aja bisa itu ya. Jin Aladin itu bisa suruh kemana-mana juga bisa. Lihat, uang bisa dikirim gitu ya. Jadi mobil bisa, jadi enak ya. Yang lain nggak secepat itu. Uang itu wah betul-betul fleksibel. Jadi HP bisa, jadi keren. Memang uang itu keren, saudara. Dan kalau Anda mau lihat ayatnya di Pengkhotbah, Anda akan terkejut. Alkitab mengakui keberadaan uang. Money can do everything. Saya tunjukkan ayatnya, Anda nggak percaya. Dikira saya, kadang-kadang orang terlalu rohani sampai. Wait a minute. Di Pengkhotbah ya. Mana itu? Nah, Pengkhotbah 7 ayat 12. Ini ya. Coba dibaca Pak Yunus. Pakai ini supaya dengar. Sebentar. No. Pengkhotbah 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. 10 ayat 19. Pengkhotbah 10 ayat 19. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. A feast is made for laughter, untuk yang mereka membuat orang tertawa. Wine makes merry, buat happy. But money answers all things. Makanya kita nggak boleh jadi orang yang ignoring money. Kita harus ngerti. Ada kalau dalam tipsnya ini yang ya. Mana ya? Saya tunjukkan. Pengkhotbah ya. 10 ayat berapa? 19. A feast is made for laughter and wine makes merry, but money answer everything. Saingan Tuhan bukan setan, money. Tapi dia Tuhan yang jahat. Orang bisa bunuh, berkhianat karena uang. Orang masuk neraka karena uang. Nah, makanya saya terkejut. Hari ini saya mau doa setiap jemaat disciple mengalami terobosan ekonomi. Amin. Karena Tuhan itu concern dengan berikan rezeki pada hari ini. Roti kami.
Karena itu pergumulan hidup orang. Orang serohani apapun butuh uang kok. Dan lihat, salah satu waktu dia di atas kayu salib, dia nitipkan Ibu Maria, Bunda Maria itu ke muridnya. Ini untuk apa? Kehidupan sehari-hari. Halo. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak memberikan kekayaan, tapi memberi power to get well. Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dan ini sebetulnya doa Bapa kami itu link dengan Mazmur 23. Banyak hal. Tuhan gembalaku tidak kapan? Ketika aku berada di padang rumput. Nah, Yohanes 10 barang saya masuk melalui aku, ia akan masuk dan menemukan in that dimension there is prosperity. Next. Nah, ya. Mazmur 36 ayat 8. Mereka ayat 9 yang bahasa Indonesia. Mereka akan dipuaskan secara berlimpah-limpah dengan oleh kepenuhan, kelimpahan, the fullness of my house. Makanya anak yang busuk pulang ke rumah bapak kenapa? Karena tahu apa? Di rumah bapak banyak makanan. Makanya kita cari kerajaan surga. Kasihnya, blessingnya, kebenarannya, kuasanya. Amin. Mari kita masuk, menemukan portalnya, terbuka. How to make the portal open in our life. Jadi Tuhan itu tidak pernah mengecilkan, tidak menganggap itu hal jasmani fana, hal mencari rezeki. Kalau itu Anda lakukan dengan iman, Anda lakukan dalam sebuah nuansa kasih. Aku harus bangkit untuk keluargaku. Amin. Bukan untuk jadi mata duitan. Nah, hal yang poin yang kedua dalam perjalanan hidup adalah tentang konflik. Maka kata ampunilah. Sebelumnya kita nggak mungkin lepas dari kotoran. Maka tiap kali kita harus tahu caranya mandi. Bagaimana membersihkan tubuh. Bagaimana Anda dan saya makin ditunjukkan dalam pengertian saya. Mohon maaf, saya bukan pakar medis. Tapi saya percaya bagaimana Anda dan saya bisa menemukan cara menjaga dan membuat darah kita bersih. Pencernaan kita bersih. Kalau darah itu bersih, kita akan sehat. Tapi jangan lupa, pikiran sumpek juga bisa membuat kotoran. Nah, bagaimana imam besar itu pakaiannya kotor? Imam itu orang yang boleh masuk dalam nuansa ruang kudus. Tapi seringkali pakaiannya kotor. Itulah Anda dan saya. Nah, makanya harus terus dibersihkan. Makanya tiap kali kita harus ingat dibersihkan. Supaya kita bisa dwelling, abide. Bukan cuma masuk keluar. Amin. Main mesbahnya dan pakaiannya. Nah, terus seperti kami mengampuni. Nah, taruhannya orang itu jebakan atau pertandingan yang harus kita lewati. Bagaimana kita melewati konflik. Dan kita menang, tidak membenci. Dan tidak mungkin kita nggak pernah tersakiti, disakiti. Dan sebagian orang dikhianati, dihancurkan oleh ketidakadilan. Dan firman itu makanya bukan hanya sebuah
nasihat, tapi sebuah cerita. Buat saya cerita Yusuf itu sangat menginspirasi. Yusuf itu manusia. Dia juga sakit, makanya waktu dia punya anak Manasye, itu seperti sebuah deklarasi. Di titik ini saya sudah melupakan, saya bisa melupakan semua kesusahan. Rasa sakit saya waktu saya di jubah saya dirobek, waktu saya dimasukkan di sumur, waktu saya dijual sebagai budak. Itu akan membekas. Tapi Yusuf menang atas pengkhianatan ini. Bagaimana kita menjalani hidup ini? Salah satu rezeki. Karena kalau kita kekurangan uang, kalau kita sudah kalah sama uang itu, kita akan pijaan kita ini akan goyah. Orang bisa dipaksa ke sana karena butuh uang. Karena sumbernya macet. Bagaimana kita menemukan portal supaya sumber itu nggak macet? Sumber yang nggak pernah berhenti. Amin. Ya, memang tidak semudah kita bicara, tetapi itu ada. Nah, makanya dikunci di sini. Siapa yang dia berkata dalam terang, itu ada hubungannya hidup yang kekal. Hidup dan terang itu sama. Lihat, Yohanes. Jadi kalau ngomong ada terang, itu ini. Mana ini? Kok enggak? Yang anak manusia itu, anak manusia. Bentar ya. Anak manusia. Ya. Oh ya. Nah, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Lihat, yang di 4 ya. The lights of men. Saya yang 4 UJB itu yang kena. Bentar ya. Nah ini nih. In him, ini Orthodox Jewish Bible. In him was life, Sayim. And the Sayim, itu bukan hidup kekal, hidup. Ya. Adalah or, yang saya pernah buat tulisan itu or, terang, pakaian itu or. Light of Bene Adam. Ben Adam, anak manusia. Terang anak manusia. Jadi siapa yang berkata di dalam hidup ini terang, tapi benci, dia dalam gelap. Ini enggak dikunci benar-benar. Jadi kita pelayanan kemana-mana, tapi kita benci sama, kita dalam gelap. Langsung out. Tapi susah kan, kadang-kadang kita nih, udah jadi orang baik, ngapain, gua salah apa sih gitu loh kan gitu. Inilah tanda anak Allah dan anak iblis. Orang yang enggak berbuat kebenaran, tapi yang kedua, yang tidak mengasihi saudara, yang membenci saudara. Nah, lihat ini. Jika engkau mau persembahkan, ini tadi kerajaan surga kan mesbah. Tapi kalau mau bangun mesbah, engkau benci, punya problem dengan saudaramu, engkau beramai dulu. Enggak bisa ditawar. Dan ini pergumulan terbesar. Dan Tuhan telak
nuding ahli Taurat yang puasa seminggu 2 kali, yang memberi perpuluhan, yang moralnya aku bukan pencuri, bukan pembunuh dan sebagainya. Jikalau Allah Bapamu, ini kembali, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku dari Bapa. Dan iblis jadi Bapamu, kemana setan? Kenapa? Kamu melakukan keinginan Bapa. Dia pembunuh, kamu ingin bunuh. Makanya ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni. Dan di ayat 14-15 diulangi. Siapa yang mengampuni orang lain? Yang Anda lagi konflik. Ya, Anda harus mau tersembelih. Nggak bisa. Nggak bisa. Kerajaan surga nggak bisa mentolerir pembenci. Karena seorang pembenci dia pembunuh. Dan tidak ada jelas, tidak ada pembunuh memperoleh hidup kekal. Nggak bisa. Dan kalau petakan, ngerinya bagaimana gereja itu kalau udah konflik, saling membunuh. Kerjanya siapa? Setan. Beda doktrin, beda ini. Lalu jangan membawa kami dalam cobaan. Jadi kerajaan surga bukan hanya sebuah perjumpaan, tapi jalan. Makanya dia menuntun aku di jalan benar. Ini Mazmur 23 lagi. Ya toh. Wow. Mereka sebuah bangsa yang sesat hati, maksudnya mereka bukan tidak mengenal perbuatanku, tapi tidak mengenal jalanku. Hidup iman itu walk with God. Lepaskan kami dari yang jahat. Nah, kita udah banyak bicara bagaimana bahasa asli si jahat itu paneros. Manifestasi pedang kelaparan, sampar, pain, poor, poverty. Lepaskan kami. Kita harus deklarasi, lepaskan kami. Jangan masukkan kami. Dan doa ini dari doa diakhiri dengan sebuah worship. Dari sebuah hubungan, perjalanan, dan kita bagaimana kita dwelling di situ. Worship. Dan saya menemukan, saya sudah tulis, doa dan penyembahan dua hal yang berbeda. Doa adalah tindakan saudara relation, di mana melalui itu kita menikmati sayapnya dia, kebaikannya dia, pertolongannya, anugerahnya. Tapi worship adalah panggilan pada mereka yang sudah dikasih. Bawalah kemari orang yang kukasih, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Dan itu manifestasi dari hubungan dalam perjanjian ketika kita growing up, being mature, menjadi lebih dewasa. Di situ kata kuncinya, mereka menyediakan diri untuk menjadi persembahan yang hidup dalam kekudusan. Maya harus kudus, karena Tuhan tidak mau untuk dinikmati Tuhan. Makanannya Tuhan itu penyembahan. Dan dia tidak mau makanan yang najis. Dia mau persembahan yang kudus. Dia tidak mau yang bau, yang makanan yang... Saya waktu sekolah di Filipina, saya punya teman sekelas serumit, bukan sekelas, serumit itu sekamar. Itu orang dari China. Dia pantang makanan yang lama-lama, semua harus fresh. Makanya dia bawa dari negaranya itu semua bumbu-bumbu. Saya ikut nyicipin, pinter sekali masak. Saya bisa masak, saya bisa ikut-ikut masak dengan microwave itu karena dia. Paling enggak sekarang saya bisa buat nyeplok telur bisa. Oke. Jadi Tuhan tuh mau makan yang segar. Bukan bangkai. Jadi persembahan kita ini jangan jadi bangkai. Jangan kotor.
untuk dinikmati. That's worship. For thou art the kingdom and the power and the glory forever. For thou art the kingdom and the power and the glory forever. Thy kingdom come. We live in the dimension of the kingdom of God. There's a live by faith. Makanya Mazmur Daud juga ada gini. Ketika aku harus melewati lembah bayang maut, aku gak takut, engkau menyertai aku, tongkat gadang. Lepaskan aku dari semua yang jahat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkan. Buka hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi. Apa yang harus kita cari yang Tuhan mau? Carilah dahulu kerajaan sorga. Mintalah, carilah, ketoklah. Haus dan lapar akan Engkau. Sehingga kita sama-sama bangkit berdiri. Oh, Kaulah segala. Panggil Dia Bapa. Bapakku, Elohimku, penolongku, gembalaku, Elohimku, kebenaranmu itu bagianku. Mari kita kontemplasi. 1 Yohanes pasal 4 berkata, lihatlah betapa besar kasih Allah kepada kita.
Sehingga kita disebut anak-anak Bapa. Kita dijadikan anak-anak Bapa. Dan Tuhan melengkapi. Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik pada anaknya. Bapak mana yang anaknya minta roti dikasih batu. Kenapa orang Israel gagal waktu keluar dari Israel? Karena mereka gagal melepaskan jubah budak. Roh perbudakan itu mereka tidak lepas, padahal mereka sudah jadi anak. Sehingga mereka selalu meletakkan hidup mereka sebagai korban, victim. Artinya bukan sacrifice. Mereka nggak pernah percaya dengan kasih setia Tuhan. Mereka hanya percaya dengan perbuatan Tuhan. Mereka nggak pernah kenal jalan Tuhan. Mereka nggak pernah percaya hati Tuhan. Seorang anak itu menghormati ayahnya. Seorang anak itu mempercayai kesetiaan ayahnya. Makanya dia berkata, aku menjadi bapa atas anak-anak yang tidak berbapa. I'm God, I'm father of fathers. Dan doa ini dimulai dari Bapa kami. Tuhan tidak berkata mengajari Bapakku. Anda nggak sendirian, Anda punya saudara yang lain. Yang juga dikasih oleh Bapa. Dan Tuhan berkata, aku memberi perintah baru. Kau mengasihi, saling mengasihi. Kau nggak berat membenci saudaramu. Saudara, saya merasakan aliran urapan itu sedang bergerak menyembuhkan dimanapun Anda berada. Saat ini ambil terima dalam nama Yesus Masih Adonai. Oh Ramaseke leko papa kapa, heke leko marama. Dia tidak hanya mengampuni, dia tidak hanya menolong kita. Betapa besar kasih Allah. Saya bacakan. Oh Romoshikira Patakarapata. Oh Ramatakarama. Oh Ramashikira Patakarapa. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal dia. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Bukan kita yang mengasihi dia. Tetapi dia mengasihi kita lebih dulu. Haleluya. Yang dia minta dari kita agar kita mempercayakan kasih-Nya. Dan kita bersedia mengasihi saudara kita. Dalam nama Yesus Masih Adonai. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. Longing just to bring something that's a word that will bless your heart. Father, Daddy, I bring you more than a song. For a song in itself is not that you have required. That's much deeper within. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Angkat tanganmu. It's all about you. Oh, rapakapapa. Panggil dia, Papa, Ayah, Papa, Daddy. Oh, Ramasete, Ramamasande, Rebeko, Ramaso. Berikan pada kami roti, makanan, rezeki yang Kau sediakan buat kami. Ada di sini Pak Roni atau Pak Doni? Kalau nggak ada, oke. Oh Ramasyeke Ramataka Ramasy. Ada Pak Sendra, ada nggak di sini? Nggak ada. Ada yang mau berdoa, saya persilakan. Haleluya. Rasakan aliran air yang itu terus mengalir tenggelamkan kami dalam sungai. Mari Tuhan, lebih lagi, kami rindukan kesegaran yang daripada biar roh kami di refresh, biar kami kembali menyala-nyala Tuhan. Pengharapan kami Tuhan biar kembali kepada-Mu. Mari Tuhan, mari terus Tuhan. Jangan ada satu pun yang tertutup ya Tuhan yang tidak Engkau terobos. Oh, mari Tuhan, mari Tuhan. Kami percaya Engkau tidak terbatas. Engkau yang menjawab. Walaupun kami tidak satu orang, Tuhan kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu, kuasa-Mu.
kuasa-Mu yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang menyegarkan. Dalam nama Tuhan, kami menjadi baru. Kami Tuhan menjadi kuat kembali di dalamnya. Kami menyala-nyala kembali. Terima kasih. Puji dan Bapa, biarlah Engkau tumpangkan berkat-Mu, turunkan berkat-Mu. Seperti janji-Mu bahwa Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan pada kami kasih karunia. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Biarlah berkat dan perlindungan-Mu menyertai kami dan menaungi kami. Di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai, kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik, kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan, Tuhan memberkati. Judul lagu tadi itu The Heart of Worship. Oh, Tuhan Yesus. Oh ya, really? Di BSP ya? Lukas menginfokan bahwa itu lagu terakhir yang dinyanyikan Pak Widi waktu beliau melayani di GKI BSP. Di ibadah sore atau sore, oh my goodness. Haleluya. Baik, saya mengajak Anda bisa melihat ulang dan merenungkan, karena ini satu pattern yang salah satu peta rohani yang kita harus pahami. Saya tiba-tiba mendapat satu pengertian ini, poin-poin yang esensial di dalam hidup ini, yang akan menentukan kehidupan kita dan apakah titik-titik yang menentukan kita menang atau kalah dalam hidup ini. Salah satu bicara pergumulan berkat. Kedua atau soal hubungan. Dan ketiga bagaimana maut itu, bagaimana kita dilepaskan dari kuasa maut si jahat itu. Tuhan memberkati. Oke.